Kita membahas anjuran menikah yang kemarin dari ayat Quran sudah, hadisnya Nabi sudah, sekarang pernyataan dan perilaku para sahabat dan ulama salaf. Umar mengatakan tidak ada yang menghalangi pernikahan, tidak ada alasan tidak menikah. Berarti hanya yang bisa jadi alasan tidak menikah hanyalah lemah dan tidak mampu maksudnya, dan karena lacut atau nakal. Ini menerangkan bahwa Umar agama itu tidak menjadi penghalang. Penghalang nikah itu terbatas hanya dua hal yang tercela itu tadi, tidak mampu atau lacut itu tadi. Sekarang Ibnu Abbas, ibadahnya orang yang beribadah itu belum sempurna kalau belum menikah. Berarti piye maksudnya? Bahwa menurut Ibnu Abbas, nikah itu bagian dari ibadah dan menjadi penyempurna ibadah. Piye logikane? Logikane, kalau orang ingin ibadah itu tidak akan fokus kalau syahwatnya tidak tersalurkan. Dan syahwatnya tersalurkan itu melalui pernikahan, jadi nanti ibadahnya tenang. Tuh, logikanya begitu. Oleh karena itu Ibnu Abbas, budak-budaknya Ibu Abbas ketika sudah balik, asalnya mereka kecil-kecil, jadi budaknya Ibnu Abbas ketika sudah sama balik, antara lain Ikrimah, tapi ini mantan-mantan budak yang kemudian menjadi murid Ibnu Abbas, jadi perawi periwayat Ibnu Abbas andalan. Tuh. Dan jalurnya ini jalur yang sikoh, rawi yang sikoh. Di kelompok budak-budak yang sudah menginjak dewasa ditawari, jika kalian ingin menikah bilang saja, pasti aku nikahkan. Soalnya budak kalau kadung zina karena tidak mau menikah, terus penyalurannya melalui zina, itu sama dengan mencopot keimanan dari hatinya. Itu Ibnu Abbas. Sekarang Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu memberikan pernyataan, seandainya sisa umurku hanya tinggal 10 hari, berarti 10 hari lagi saya akan meninggal, maka saya akan menikah dulu sebelum betul-betul mati. Kenapa? Saya nggak ingin ketemu Allah dengan kondisi membujang, status bujang, bukan status menikah. Itu Ibnu Mas'ud. Sekarang Mu'ad bin Jabal, ini tokoh sahabat-sahabat senior semua ini. Mu'ad bin Jabal itu dua istrinya meninggal karena taun, wabah pes. Dia sendiri juga terkena penyakit taun. Dia bilang, ya, wis lara lho, wis lara nemen, wis gak iso apa-apa. Kok minta zawijuni, tolong aku nikahkan. Soalnya kalau saya mati ketemu Allah, dia ingin mati ketemu Allah dalam status bujang. Berarti piye? Ibnu Mas'ud dan Mu'ad itu memandang bahwa pernikahan itu, nah ini, menikah itu bukan sekedar daf'ul mafsadah seperti kemarin, bukan sekedar menghindarkan dosanya berzina dan sejenisnya, tapi menikah itu kehormatan, fadlan, kemuliaan, jalbul maslahah, bukan sekedar daf'ul mafsadah. Ya, ini nyatanya apa? Tidak ingin mati bertemu Allah dalam status bujang, padahal sudah sakit. Kan ini tidak mungkin karena syahwat kan, ini karena status, dianggap, keduanya menganggap kemuliaan menikah. Umar bin Khattab itu banyak melakukan pernikahan dan menyatakan, saya tidak menikah kecuali ingin punya anak. Jadi nikahnya aja kepengen duwe anak. Berarti ini jalbul maslahah lagi, bukan sekedar untuk menyalurkan syahwat,
secara menghindarkan penyaluran syahwat yang salah, bukan. Sebagian sahabat, ada seorang sahabat itu menghabiskan waktunya untuk melayani Rasulullah dan menginap di rumah Nabi. Kalau Nabi butuh apa-apa, dia bisa melayani. Suatu saat Nabi tanya, kamu kok di sini terus, yang pondok terus, kapan boyong? Ora butuh rabi tahwiye. Jawab sahabat tadi, Rasulullah, saya ini orang fakir, tidak punya modal untuk menikah. Oleh karena itu saya pilih menghabiskan umur saya untuk melayani panjenengan. Dijawab begitu, Nabi diam. Lain waktu Nabi tanya lagi, kamu ndak boyong, ndak nikah? Sahabat jawab, boten, kula nglateni jenengan mawon. Nah, setelah tanya jawab yang kedua, sahabat kita ini itu kemudian mikir-mikir, Rasulullah itu pasti lebih tahu apa yang terbaik bagiku, baik dunia maupun akhiratku, lebih mendekatkan diriku pada Allah. Nabi pasti lebih tahu itu semua. Nanti kalau Nabi tanya lagi yang ketiga, tak jawab nggih siap, berarti kan ini Nabi maksudnya mendorong secara halus itu. Nah, betul, kesempatan ketiga Nabi tanya, kamu tidak nikah? Saya jawab, nggih Kanjeng Nabi, jenengan nikahken. Nek jenengan nikahaken kula purun. Ya sudah, kalau begitu kamu datang ke Bani Fulan di sana, di desa Bakalan sana, gadisnya cantik-cantik, pinter-pinter, solihah. Boten Kanjeng Nabi. Ya bilang sama orang-orang itu yang nyuruh aku. Nggih pripun nggih Kanjeng Nabi. Kula boten gadah napa-napa, mosok mangkat mriku tangan kosong gitu. Atok-antok. Katok saya sini. Nabi terus begini, sahabat-sahabat sini kumpul semua, ayo urunan. Nyumbang si sahabat kita ini satu. Akhirnya urunan ngelompok sidik-sidik terus jadi dirupakan waznun watin min dahab, emas 1 klungsu gitu. Klungsu nek cara saiki ya pirang gram ya klungsu kurma ya sak gram, 2 gram lah, 2 gram 3 gram. Akhirnya sudah punya emas tadi. Terus sahabat-sahabat ini mengantarkan sahabat kita ke Bani Fulan tadi, dinikahkan di sana. Barang Nabi tahu, loh sudah menikah, sampun, yo bikin walimah, boten gadah nopo-nopo, redek wau malah nopo patungan bantingan dimodali nggo mas kawin, lah malah walimah. Terus akhirnya sahabat-sahabat nggih nek walimah wis urunan neh, akhirnya itu wedhus dienggo walimah. Macam iki ditiru. Tapi memang apa? Dalam bab zakat itu seorang pemuda yang ingin nikah karena kemiskinannya tidak punya bekal untuk menikah, itu berhak mendapatkan zakat untuk digunakan modal menikah. Jadi kowe nek arep rabi, moro yang lazisnu nggawa proposal untuk proposal bantuan apa? Bantuan modal pernikahan. Wah. Terus kayak proposal di ACC lazisnu. Wah. Terus di viralno. Wah. Program santunan bahkan zakat bagi para jomblo untuk menikah. Oh no, fikihnya memungkinkan itu. Karena itu apa? Bagian dari hal yang kebutuhan doruri itu. Yes. Ada seorang, nah Kanjeng Nabi kok berkali lebih dari sekali kok mengulang-ulang pertanyaan. Itu ya patut diduga Nabi memang punya firasat ini sebetulnya
itu ingin menikah. Tadi jawaban lebih memilih melayani aku itu barangkali ya memang gak punya apa-apa. Sebetulnya dari hati kecilnya ingin menikah. Barang ketemu sponsor, ya itu nikah. Tapi sponsor tidak punya hak apa-apa atas pernikahan itu. Ada ahli ibadah, ada seorang abid, orang yang ahli ibadah di masa lalu. Ibadahnya itu mengungguli semua orang pada masa itu. Terus berita ini sampai kepada Nabi zaman itu. Ya, apa kata Nabi? Berarti tetap pangkatnya dhuwur Nabi, karena Nabi itu ya Nabi diangkat oleh Allah di atas abid bahkan wali. Dapat berita itu si Nabi kita, nikmar rajul huwa law ala annahu tarikun li syai'in minas sunnah, dia itu laki-laki terbaik hanya saja meninggalkan sunnah. Komentar Nabi ini sampai kepada si abid ahli ibadah. Sedih dia dikomentari secara miring oleh Nabi. Akhirnya dia datang sowan ke Nabi itu terus bertanya, kok kula jenengan wastani meninggalkan sunnah? Si Nabi menjawab, lah kamu tidak menikah. Si abid menjawab, kula nggih mboten mengharamkan nikah, ning kula mboten gadah modal banggune niku ngoten. Nek kula nikah nanti malah membebani keluarga, ya. Terus nanti jadi beban orang-orang, malah engko disakeni diwelasi jadi bahan santunan itu. Akhirnya nggih mboten nikah kula ibadah mempong. Oh gitu, ya sudah kamu nikah dengan anakku, wedok dipek mantu. Jadi kowe nek kepengin tak liyane mau proposal ning Lazisnu. Iku apa? Ya ngibadah sing mempeng. Engko sopor krungu-krungu ana kiai krungu ibadahmu mempeng dipek mantu. Imam Bishr bin Haris itu mengakui bahwa Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu mengungguli saya dalam 3 hal. Pertama, Imam Ahmad itu bekerja untuk mencari rezeki halal, tidak hanya dulu untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Sementara aku bekerja hanya untukku saja sendiri. Satu. Yang kedua, Imam Ahmad itu nikah berkali-kali. Dan aku sekali saja tidak. Yang ketiga, kelebihan Imam Ahmad di atasku, Imam Ahmad itu diangkat jadi imam, memimpin kaum, ya. Saya tidak. Nah, Imam Ahmad kok disebut nikah? Imam Ahmad itu ditinggal mati istrinya, istri yang melahirkan Abdullah, bukan istri yang lain. Salah satu istrinya yang punya menurunkan namanya Abdullah itu meninggal kemarin hari Selasa. Rebu sudah nikah lagi. Nek cara wong kene piye? Bojone lagi mati ndek wingi, hari ini nikah. Wah, viral jadi jejak digital itu. Nah, tapi apa komentarnya Imam Ahmad? Saya itu tidak ingin semalam sendirian, itu tidak ingin. Itu Imam Ahmad. Nah, Imam Bisri bagaimana? Imam Bisri niku tadi yang menyebut dirinya kalah dengan Imam Ahmad, itu ketika dikomentari dia itu jadi pergunjingan orang. Panjenengan niku kok mboten nikah, berarti meninggalkan sunnah. Apa jawab Imam Bishr? Lah orang-orang itu bilangi saya sibuk ibadah fardu, jadi tidak sempat memperhatikan yang sunnah. Pembelaannya. Lain waktu dia dicela lagi. Kok gak nikah maneh, kok mboten nikahi? Binganane jawabane ngono, saiki jawabane
Saya itu kalau nikah ingat firman Allah, walahunna misulladzi alaihi nabil ma'ruf walir rijali alaina jurzah, ayat berikutnya. Istri itu punya hak selain kewajiban taat kepadaku, dia berhak untuk saya perlakukan dengan baik. Lah aku khawatir tidak bisa. Nah, prinsip atau alasan si Bishr ini akhirnya dilaporkan ke Imam Ahmad. Ya, ya wes anjen Bishr anjen hobine ibadah ya, mbok tawari rabi, yo gedek gitu. Nah, setelah si Bisri meninggal, itu ada yang mimpi dalam mimpinya ketemu Bisri. Bisri ditanya, Mbah Yai Bisri, jenengan diapakan oleh Allah? Karena jenengan sampai wafat tidak menikah ini loh. Diapakan oleh Allah? Dijawab Imam Bisri dalam mimpi ini, percakapannya. Derajat saya di surga ditinggikan oleh Allah. Dan saya didekatkan dengan para nabi. Tapi ternyata di atasku, saya lihat teman-temanku yang sudah menikah masih di atas saya. Saya sudah di atas itu masih kalah tinggi dengan teman-temanku yang menikah. Bisri pernah dapat mendengar komentar, saya mendengar komentarnya ulama lain, yang ulama lain itu malu, tidak ingin bertemu Allah, mati dengan status bujang. Komentar Bisri, qala fakulna lahuma arada faqaru iya, benar memang itu pernyataan itu. Lawang siapa? Qala fakulna lahuma fa'ala Abu Nasr ini dia mengakui Bisri tidak menikah itu mengakui derajatnya di bawah orang-orang yang menikah. Abu Nasr misalnya, Abu Nasr itu diangkat derajatnya 70 ya. Dan saya tahu kenapa 70 di atas saya. Soalnya dia sabar, tabah melayani keluarga dan istrinya. Nah, aku kan bebas, Rano tidak diuji dengan kesabaran dan lain sebagainya. Makanya ya saya terima saja gitu. Sekarang tabiin, mustahid lain Sufyan bin Uyainah. Memperbanyak istri itu bukan duniawi. Jadi duwe bojo akeh iku ora urusan dunia. Jadi duwe bojo akeh iku tidak layak dicela. Kenapa? Ya dia bukan duniawi, dia itu jadi perkara ukhrawi, berarti ibadah, kebaikan, kemuliaan. Apa buktinya? Sayyidina Ali itu kan paling zuhudnya sahabat. Itu saja punya istri 4, punya gundik 17. Aku bayang no, mantune Kanjeng Nabi. Mantune Kanjeng Nabi nikah ini ku delik-delik apa gak sungkan marotuane kendelemen saya tidak. Sudah, intinya nikah itu menjadi tindak laku nabi-nabi terdahulu. Tuh. Ibrahim bin Adham, sufi besar. Alangkah beruntungnya ya bagi kamu. Jadi ada orang komentar kepada Ibrahim bin Adham, Mbah Yai Ibrahim beruntung sekali jenengan saged ibadah total sebab tidak menikah. Jawabannya ya Imam Ibrahim, ya kerepotan kita ngurus keluarga itu masih lebih mulia dibanding seluruh ibadah yang aku lakukan.
Orang berkeluarga menikah sepertinya tidak ibadah, hidupnya repot. Tapi ini statusnya lebih mulia daripada ibadah, totalitas ibadahku. Jadi lebih mulia dia. Dan jenengan kok boten menikah mawon. Lah aku gak pengen wong wedok. Apa iki anu ya? Apa sih gak duwe? Apa jenenge? Tidak punya ketertarikan kepada perempuan. Nah aku nek gak tertarik terus menikah lah kan sak kae bojoku. Itu. Fadlul muta'ahil, ada pernyataan keutamaan orang yang menikah dibanding orang yang tidak menikah. Itu perbandingannya seperti orang yang berangkat perang fisabilillah, ini yang menikah. Sementara yang tidak menikah, ya duduk-duduk saja di rumah, tidak berangkat sih. Berarti ada satu rokaat dari orang yang sudah menikah itu masih lebih utama dibandingkan 70 rokaatnya orang tidak menikah. Ya aku sak rakaat, ya kue 70 rokaat, ya ijil ganjarannya jaga. Di menikah itu melipat gandakan pahala, ya tak? Menikah itu berarti melipat gandakan pahala. Allah rahmat ta'ala wa amma maja'a